Saya itu sampai nggak berani kencing. Nggak berani kencing karena emang di mana-mana Allah. Iya. Di mana-mana Allah. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada Allah. Iya. Tidak ada satu, sampai kencing saya bingung, saya mau kencing di mana ini gitu kan. Iya. Nggak berani kencing saya. Kan di mana-mana. Akhirnya ya itulah pentingnya seorang pembimbing, pentingnya mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ebot Gionino. Masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang ilmu ma'rifat. Begini Bang, kalau bicara tentang ma'rifat berarti kita bicara tentang mengenal Allah. Menurut pandangan Abang, Allah itu seperti apa Bang? Kalau ditanya Allah itu seperti apa, ya jawaban saya Allah itu seperti Allah. Karena tidak ada tamsil, tidak ada gambaran, tidak ada perumpamaan yang paling tepat untuk mewakili perumpamaan tentang Allah. Jadi jawaban yang paling pas kalau ditanya tentang Allah itu seperti apa, ya Allah itu seperti Allah, seperti Dia sendiri. Oh gitu ya. Walaupun ada ulama-ulama terdahulu yang membuat siloka, membuat tamsil, contoh misalkan Nabi Khidir dengan Ma'ul Hayat, gitu. Itu kan perumpamaan yang menjurus tentang Dia, tentang Allah. Contoh di Pulau Jawa kita mengenal Tirto Nirmoyo, itu kan perumpamaan yang menjurus tentang Allah. Ada juga di kalangan kejawen yang menyatakan ada istilah tapak burung terbang gitu kan. Iya. Itu pun sama, menjurus ke situ, kepada Dia. Dulu waktu saya awal belajar tauhid, guru saya memerintahkan saya untuk mencari galih bambu. Nah, galih bambu ini sebenarnya jurusnya juga sama, jurusannya sama. Iya. Mencari galih bambu itu bukan mencari jimat, tapi mencari Allah yang sebenar-benarnya Allah. Jadi intinya mah tujuannya sama gitu Bang. Cuma istilahnya yang berbeda-beda atau tamsilnya yang berbeda-beda. Terus juga versinya berbeda-beda. Versi Nabi Khidir, Ma'ul Hayat. Versi Sisti Jenar, Tirto Nirmoyo. Iya. Ada juga versi pewayangan, itu kan kandang geni atau apa itu kan. Iya. Semua menjurus ke situ sebenarnya tentang bagaimana kita mencari Allah yang sebenar-benarnya Allah. Ya seperti itu kalau penggambaran tamsil ya, penggambaran perumpamaan. Jadi kalau ditanya Allah itu seperti apa, ya seperti Allah itu sendiri. Karena memang menurut Al-Quran pun tidak bisa disepertikan Allah itu gitu. Menurut dalil, menurut kitab manapun Allah itu tidak bisa disepertikan. Jadi pertanyaan yang ketika ditanya Allah itu seperti apa, kalau saya misalkan menjabarkan tentang rahasia Allah itu seperti apa, contoh misalkan seperti ini, Allah itu seperti ini, gitu. Iya. Itu pun Anda tidak akan mengerti kalau saya bilang Allah itu seperti ini. Yang mengerti hanya wali-wali saja, gitu. Orang umum nggak akan ngerti, gitu. Iya. Ya kalau mungkin kalau wali-wali Allah, ulama-ulama yang kasab, saya bilang seperti ini pun mereka akan mengerti. Oh iya, berarti benar. Iya. Cuma kan di umum nggak akan diterima hal yang seperti itu. Kalau ditanya Allah itu seperti apa, ya seperti ini, gitu. Iya. Cuma wali-wali Allah aja yang mengerti. Orang umum nggak akan paham, gitu. Iya. Paham ya. Atau misalkan saya gambarkan Allah itu bening, atau saya gambarkan lagi Allah itu samudra yang tak berombak, atau saya gambarkan lagi Allah itu air yang tak bergeming. Itu kan
agak sulit dimengerti oleh khalayak umum gitu. Jadi ya memang utamanya sih kenal dulu, kenal Allah itu yang sebenar-benarnya gitu. Kalau sudah kenal maka kita tahu, kalau sudah tahu maka kita yakin, bahkan hakul yakin. Jadi untuk mendapatkan sebuah keyakinan berarti kita harus mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah gitu. Banyak pendapat bahwa Allah itu gaib, tidak bisa dilihat. Menurut pendapat Abang gimana? Gaib di sini kan bagi yang tidak mengenal. Pada dasarnya semua makhluk melihat Allah. Semua makhluk melihat Allah. Manusia, binatang, makhluk yang bisa melihat akan melihat Allah. Jadi saya kurang sepakat kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Saya tidak sepakat. Allah itu terlihat. Bahkan Allah itu terlihat dalam keadaan merem, dan Allah itu terlihat dalam keadaan melek. Itu bedanya makhluk dengan Allah. Allah itu merem kelihatan, melek kelihatan gitu. Itu Walaupun malam pun juga kelihatan gitu. kelihatan itu. Nah, tapi kalau sudah kenal, nah yang jadi permasalahan di sini kan karena tidak mengenal, makanya seolah-olah tidak melihat. Padahal semua makhluk melihat Allah. Saya beri contoh seperti ini. Mustahil saya bisa melihat sampean tanpa lebih dulu melihat Allah. Tidak bisa saya melihat sampean tanpa lebih dulu melihat Allah. Karena penglihatan saya terhadap sampean itu didasari atas penglihatan saya terhadap Allah. Jadi yang membuat sampean terlihat oleh saya adalah Allah. Makanya Allah itu terlihat, jelas terlihat. Bahkan yang paling jelas terlihat adalah Allah sebelum makhluk terlihat. Misalkan benda ini korek, sebelum korek ini terlihat, Allah lebih dulu terlihat. Gitu. Makanya kalau ada pendapat orang yang bilang Allah itu tidak terlihat, Allah itu gaib misalnya gitu. Yaitu orang-orang yang awam. Kalau menurut saya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan di situ dia tidak mau mencari, puas sampai di situ. Nah ini yang disebut fasik, ini seperti itu. Sebenarnya jelas, sangat jelas, Allah itu sangat jelas. Tidak ada suatu apapun yang bisa mendindingi dia. Tidak ada satu apapun yang bisa menghalangi dia. Karena memang dia terlihat sangat jelas. Yang jadi permasalahan di sini kan karena tidak kenal. Manusia itu tidak mengenal, makanya tidak, seolah-olah tidak melihat gitu, bahwa yang dilihat itu adalah Allah. Makanya kan kita awal beragama itu makrifat, mengenal Allah. Sekarang contoh, karena kenapa awal beragama itu melihat gitu? Karena kan bersaksi itu ya jelas menyaksikan Allah. Bahkan sholat pun kita harus menghadap pada Allah gitu. Kalau sholat tanpa melihat Allah, tidak ubahnya kita nembak burung gitu kan. Tapi burungnya nggak kelihatan gitu. Akhirnya kita tembak sana, tembak sini, tembak sana, tembak sini gitu kan. Sampai peluru kita habis pun kita nggak akan dapat burung. Akhirnya pulanglah kita dengan tangan kosong. Tapi lihat dulu burungnya, gitu kan, baru tembak. Ya itu penggambaran orang sholat yang tidak melihat Allah. Orang sholat tanpa melihat Allah sama halnya nembak burung, tapi burungnya nggak kelihatan gitu, bodoh, bloon namanya. Nah itu seperti itu. Makanya ada orang, bahkan ulama, ustadz, kiai, wah Allah itu gaib, Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Itu kalau menurut saya bodoh yang dipertahankan. Mereka tidak mau mencari, mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau berproses menuju ma'rifat. Kalau menurut saya seperti itu. Jelas, Allah itu terlihat jelas, sangat jelas.
bahkan lebih jelas dari apapun, lebih jelas dari yang lain. Ya seperti ini, Anda di hadapan saya sangat jelas, Iya. tapi lebih jelas lagi Allah. Cuma kan yang membuat orang tidak melihat ini karena tidak mengenal, yang membuat orang tidak melihat ini karena tidak tahu bahwa yang dilihat itu adalah Allah. Terus dengan apa Bang kita bisa melihat Allah? Ya dengan apa saja, dengan mata hati, dengan mata pikir, dengan mata johir bahkan. Iya, iya. Allah itu seperti tadi yang saya katakan, semua makhluk melihat Allah. Cuma yang jadi permasalahannya kan karena tidak kenal, tidak mengenal Allah, maka Allah itu seolah-olah tidak terlihat karena tidak kenal ini. Makanya ilmu marifat itu kan ilmu mengenal Allah. Iya. Mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah. Memang kadang kita ini terlalu banyak mengenal tentang hal yang bersifat duniawi, sehingga kita lupa untuk mengenal Allah. Awalnya manusia itu mengenal Allah, semua mengenal. Cuma kita terlena. Mungkin dalam bahasa kita disebut hijab. Hijab itu lena, yang membuat kita terlena. Kita mengenal orang di sekeliling kita, kita mengenal keluarga kita mengenal materi, kita mengenal masalah, kita mengenal ini dan mengenal itu, sehingga pengenalan kita terhadap Allah itu tertindih, artinya terhijab. Sebenarnya semua manusia, mau itu agama apapun atau sekalipun dia tidak beragama, awalnya dia mengenal Allah. Cuma pengenalan yang lain lah yang membimbingi pengenalan dia terhadap Allah. Nah, caranya bagaimana untuk mengembalikan pengenalan awal kita ini? Ada dulu saya pernah istilahnya ilmu bayi. Ilmu bayi itu mengembalikan diri kita menjadi seperti bayi, agar kita bisa mengenal Allah. Kembali ke, mungkin kalau HP itu di restart gitu, kembali ke setelan pabrik. Agar tidak ada memori lain masuk gitu. Nah, itu kan banyak sekarang ada istilah torekot. Torekot itu sebenarnya mengembalikan manusia kepada fitrahnya, membersihkan hatinya, direstart lagi hatinya dengan cara torekot, dengan cara banyak cara sodakoh, dengan cara puasa, dengan cara ibadah-ibadah lain, misalkan seperti itu. Jadi dulu saya itu ketika di restart, ketika dikembalikan ke setelan pabrik, gitu, sadar bahwa Allah itu terlihat, gitu. Mungkin semua orang yang sampai kepada tingkat itu atau sampai kepada fase itu, dulu ada kejadian lucu sebenarnya. Di mana saya ada fase yang namanya fase mabuk. Mabuk Allah lah gitu. Guru saya bilang mabuk Allah dia ini gitu. Saya itu sampai nggak berani kencing, karena emang di mana-mana Allah. Di mana-mana Allah, tidak ada satu tempat pun yang tidak ada Allah. Tidak ada satu, sampai kencing saya bingung, saya mau kencing di mana ini gitu kan. Nggak berani kencing saya. Kan di mana-mana. Akhirnya ya itulah pentingnya seorang pembimbing, pentingnya mursyid. Saya bertanya kepada guru saya gini, ya itu kamu mabuk, kamu ini mabuk, pas takhayur itu bingung, yang sebenarnya bingung, karena memang apa yang kita lihat semuanya Allah. Tidak ada, ketika dibukakan hijab gitu, dibukakan, dikembalikan kita kepada performa awal gitu, ke setelan pabrik gitu, ya itu kita bingung. Ketika itu saya diberikan jawaban bahwa bukan kamu yang kencing gitu kan, tapi kamu bisa kencing atas karunia dan rahmat Allah. Dan saya bisa mengerti, akhirnya ya saya ya bisa memahami bahwa oh iya, dulu sampai seperti itu, momen lucu sebenarnya.
mungkin para pejalan, para pencari, para sufi, para wali, para aulia gitu. Mungkin ada fase-fase yang seperti itu, mereka paham, akan mengerti dan pada masa-masa seperti itu. Memang dulu saya pernah gitu, pengalaman unik gitu yang sampai saat ini masih saya ingat, yaitu sampai seperti itu gitu. Ya memang terlihat gitu, dengan mata johir, dengan mata batin, dengan mata apapun, mau mata ini mata itu gitu. Allah itu terlihat, Allah itu jelas, maha johir, lebih johir daripada yang johir.